Shalom beloved people. Banyak orang percaya, yaitu mereka yang telah ditebus dengan curahan darah Yesus, masih hidup dalam perasaan bersalah dan penuduhan di dalam hati mereka. Dan mereka tidak menyadari bahwa hal ini mengganggu hubungan mereka dengan Allah, mengganggu keintiman mereka dengan Allah, dan tidak kalah pentingnya, rasa bersalah dan penuduhan itu melemahkan dan mengkerdilkan iman mereka. Dan akhirnya, hal ini sangat mempengaruhi keefektifan doa-doa mereka. Bagaimana kita dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan penuduhan? Bagaimana sebenarnya pandangan Allah kepada kita saat ini? Dan akhirnya, bagaimana kita dapat meningkatkan keefektifan doa-doa kita? Ibrani pasal 10 ayat 12 dan 14. Dikatakan demikian, tetapi ia, yaitu Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam kitab Ibrani ini menyatakan bahwa karena Kristus, Tuhan melihat kita tanpa cacat, celah, ketidaksempurnaan, atau kekurangan apapun juga. Sekali lagi, karena Kristus, Tuhan melihat kita tanpa cacat, celah, ketidaksempurnaan, atau kekurangan apapun juga. Sebagai orang-orang yang sudah menerima penebusan Kristus, sudah seharusnya kita berkata amin kepada pernyataan Tuhan ini. Sebab dengan berkata amin, kita sungguh menghormati Tuhan dan perkataan firman-Nya, serta pekerjaan penebusan yang Kristus telah selesaikan bagi kita di kayu salib. Lewat Ibrani 10 ayat 12 dan 14 ini, firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita untuk kita tidak memiliki keraguan-raguan menyangkut kesempurnaan kita di mata Tuhan saat ini. Saat seseorang yang telah ditebus dengan curahan darah Yesus memandang dirinya sebagai orang yang tidak sempurna, tanpa sadar sebenarnya dia sedang tidak memandang kepada firman Tuhan, tetapi sedang memandang dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Perkataan dalam ayat Ibrani 10 tadi, di mana dikatakan, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, berbicara mengenai Kristus yang telah menyelesaikan pekerjaan penebusan yang dipercayakan Bapa kepadanya untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Sebagai perbandingan, kita ditunjukkan dalam pasal sebelumnya mengenai imam-imam dalam bait Allah perjanjian lama yang terus-menerus melaksanakan pekerjaan mereka yang tidak kunjung selesai. Sebab semua yang mereka lakukan hanyalah bayang-bayang dari pekerjaan penebusan yang dikerjakan Kristus kemudian di Golgota. Dengan ini, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kesempurnaan yang dinyatakan Allah dalam Ibrani 10 tadi adalah akibat pekerjaan Kristus dan bukan melihat kepada pekerjaan atau usaha rohani kita. Oleh sebab itu, dikatakan tadi bahwa seorang yang telah ditebus dengan curahan darah Yesus, saat dia memandang dirinya sebagai orang yang tidak sempurna, tanpa sadar sebenarnya dia sedang tidak memandang kepada firman Tuhan, tetapi sedang memandang dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Orang itu sedang tidak memandang kepada pekerjaan penebusan Kristus yang telah selesai, tetapi memandang kepada performa pribadinya, dan dengan demikian dia sebenarnya sedang mengandalkan dirinya sendiri. Tanpa sadar, dia sedang meletakkan nilai performa pribadinya di atas nilai pekerjaan Kristus di kayu salib. Dia mungkin berpikir saat dia berkata, saya yang tidak sempurna ini. Dia sedang bersikap rendah hati. Mungkin pikirnya demikian. Tapi sesungguhnya itu adalah kerendahan hati yang salah. Sebab pada saat itu dia sedang gagal memahami nilai sebenarnya dari pekerjaan penebusan Kristus yang telah selesai dengan sempurna. Firman Tuhan dalam ayat 14 tadi mengatakan, sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Sekali lagi, firman Tuhan dalam ayat 14 tadi mengatakan, sebab oleh satu korban saja ia, yaitu Yesus Kristus, telah menyempurnakan. Untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Apakah kita menangkap apa yang Tuhan katakan ini? Ataukah mungkin Roh Kudus salah mengilhami penulis kitab Ibrani sehingga dia menuliskan hal ini? Tentu Roh Kudus tidak salah. Berarti kita yang perlu menangkap dengan benar apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita lewat ayat-ayat ini. Tuhan berkata lewat firman-Nya ini, kamu bukan hanya telah dikuduskan, yaitu diampuni dosanya, ditebus dari segala hukuman dosa, dan dijadikan kudus. Tetapi juga dengan pengorbanan tubuh Kristus yang sama itu, kamu telah dijadikan perfect, sempurna. Sehingga dengan satu korban saja, Yesus Kristus telah menjadikan kamu kudus dan sempurna di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah menebus dengan sempurna segala dosa kita dan membebaskan kita dengan sempurna dari segala tuntutannya.
Itulah sebabnya hari ini Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bukan sekedar karena dia adalah anak Allah, tapi sebab utamanya adalah karena dia telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya dengan sempurna, yaitu pekerjaan untuk menebus kita dari segala dosa kita. Penebusan Yesus telah selesai sepenuhnya dan pekerjaan penebusan itu sempurna. Jadi itu sebabnya Ibrani 10 ayat 12 dan 14 tadi mengatakan oleh satu korban saja dia telah menjadikan kita sempurna, menjadikan sempurna mereka yang ia kuduskan. Jadi dengan satu korban Yesus Kristus tidak hanya menjadikan kita kudus, tapi dia juga menjadikan kita sempurna. Kita sekarang kudus dan sempurna di mata Allah oleh karena Kristus. Oleh sebab itu, jangan biarkan diri kita dipenuhi dengan kesadaran akan dosa dan kekurangan-kekurangan kita. Alkitab dalam Ibrani 10 ayat 22 menyebut ini sebagai hati nurani yang jahat. Apa itu hati nurani yang jahat? Hati nurani yang dipengaruhi oleh iblis sang pendakwa untuk terus-menerus menuduh kita. Itu dia hati nurani yang jahat. Sebaliknya, oleh karena Kristus dan oleh darah penebusannya, kita dapat dan telah memiliki hati nurani yang sempurna, yang telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat tadi, yaitu hati nurani yang bebas dari rasa bersalah dan penuduhan. Mari lihat ayatnya, Ibrani 10 ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Kenapa? Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Setiap kali roh penuduhan ingin menanamkan rasa bersalah di dalam hati kita, dan kita mendapati bahwa kita sedang mulai dipenuhi dengan kesadaran akan dosa, dan bukannya kesadaran akan pekerjaan Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa dengan sempurna, kesadaran akan kebenaran karena Kristus, maka kita dapat berkata dengan penuh keberanian percaya, terima kasih Tuhan Yesus untuk pekerjaan penebusanmu yang sangat luar biasa di kayu salib. Pekerjaan penebusanmu sempurna, dan itu telah sepenuhnya melenyapkan segala dosaku. Roh Kudus, terima kasih karena Engkau terus mengingatkan aku akan kebenaran firman Tuhan mengenai penebusan Yesus yang sempurna, yang telah memerdekakanku sepenuhnya dari segala dosa. Terima kasih karena Engkau terus mengingatkanku bahwa kebenaranku saat ini bukanlah kebenaran karena perbuatan atau pekerjaanku sendiri, melainkan kebenaran yang aku terima sebagai anugerah. Kebenaran yang aku terima sebagai anugerah akibat penebusan Kristus. Terus ingatkan aku akan hal ini. Dan terutama, ingatkan aku saat aku gagal. Terus ingatkan aku bahwa aku telah dibenarkan sepenuhnya di hadapan Allah karena penebusan Kristus itu. Amin. Saudara-saudaraku, ini yang perlu kita ingat selalu. Bahwa Allah melihat kita di dalam Kristus. Dan di dalam Kristus, Allah melihat kita sempurna, tanpa cacat celah sekecil apapun. Allah melihat kita dibungkus dengan jubah kebenaran Kristus sendiri. Sebab kita ada di dalam Kristus. Karena itu Ibrani 10 ayat 22 tadi mengatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Ibrani 10 ayat 19-20 mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia, yaitu Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi kita melihat dari ayat-ayat ini, dengan jelas ditunjukkan bahwa kebebasan dari rasa bersalah itu berhubungan langsung dengan keyakinan iman yang teguh dan keberanian percaya kita. Jadi ketika kita dibebaskan dari hati nurani yang jahat, maka itu berhubungan sangat erat dengan keyakinan iman yang teguh dan keberanian percaya yang kita miliki. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, tanpa kebebasan dari rasa bersalah, kita tidak memiliki keyakinan iman untuk menghadap Allah dengan penuh keberanian percaya. Itu fakta. Tanpa keyakinan iman dan keberanian percaya, kehidupan doa kita akan sangat terganggu. Dan itu jelas akan langsung berhubungan dengan efektivitas doa-doa kita. 1 Yohanes 3 ayat 21 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, kita mempunyai keberanian percaya. Anda lihat, penuduhan berhubungan langsung dengan keberanian percaya. Begitu penuduhan dilenyapkan, maka kita akan bisa mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi, hanya jika kita telah dimerdekakan dari hati nurani yang jahat, yaitu hati yang terus-menerus menuduh kita, yang telah kita bicarakan tadi. Hanya jika kita telah dimerdekakan dari hati nurani yang jahat itu, barulah kita dapat memiliki keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan ini kemudian akan berhubungan dengan efektivitas doa kita. 1 Yohanes 3 ayat 22, satu ayat berikutnya, itu berkata, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tapi Pak, itu dibilang bahwa doa kita dijawab karena kita menuruti segala perintahnya. Karena itu, jangan berhenti di ayat itu. Baca lanjut ayat selanjutnya. Dikatakan di ayat 23-nya, dan inilah perintahnya.
Apa itu perintahnya? Supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anak Allah, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, jadi perintahnya apa tadi? Adalah supaya kita percaya kepada Yesus Kristus. Yang artinya, jangan percaya pada diri sendiri, atau performa, atau prestasi rohani kita. Jangan bergantung pada diri sendiri, kepada kesempurnaan perbuatan kita. Tapi percayalah kepada Yesus, dan bergantunglah kepada kesempurnaan penebusannya atas kita. Masih ada lagi, satu Pak. Itu di ayat 22 dikatakan, kita berbuat apa yang berkenan kepadanya. Nah, mari kita lihat. Izinkan firman Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Lihat Ibrani 11 ayat 6. Dikatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tadi berbuat yang berkenan, tapi di sini dibilang tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti apapun yang kita lakukan tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Jadi apa perbuatan yang berkenan kepada Allah itu? Jawabannya adalah iman. Yesus sendiri menegaskan hal ini. Yohanes 6 ayat 28-29 berkata, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ini tahu? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa? Yesus tidak mengucapkan 100 macam pekerjaan. Tidak. Dia cuma bilang ini, yaitu hendaklah kamu percaya. Percaya pada diri sendiri? Bukan. Percaya pada kesalehan sendiri? Bukan. Percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Itu. Jadi, perbuatan yang berkenan kepada Allah itu bukan 100 macam perbuatan dan kesalehan, bukan. Tapi adalah iman percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu Yesus Kristus. Percaya pada Yesus. Apa pekerjaan yang diperkenan Allah? Pekerjaan yang tidak mengandalkan diri sendiri. Dibalik, apa pekerjaan yang tidak diperkenan Allah? Pekerjaan yang mengandalkan diri sendiri. Bukan sekedar berbuat dosa, tapi apapun pekerjaan yang mengandalkan diri sendiri. Bahkan pekerjaan rohani sekalipun, tapi kalau dilakukan dengan mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kesalehan sendiri, dan tidak mengandalkan Kristus dan anugerah kebenaran yang diberikannya, semua itu tidak berkenan kepada Allah. Lihat Galatia 5 ayat 4. Dikatakan, kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, artinya kalau kamu mengharapkan kebenaran karena perbuatanmu berusaha memenuhi hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus, kamu hidup di luar kasih karunia. Paulus berkata, kita lihat lagi, lebih jelas lagi Filipi 3 ayat 9. Dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Bukan karena tidak mentaati loh, karena mentaati hukum Taurat. Jadi ini perbuatan benar. Tapi Paulus bilang, berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan kebenaran karena apa? Bukan perbuatan, tapi kepercayaan. Karena kepercayaan kepada Kristus. Itu, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Allah menganugerahkan kebenaran kepada kita berdasarkan kepercayaan, bukan berdasarkan perbuatan mentaati hukum Taurat. Rasul Paulus sendiri mengatakan, dia berada di dalam Kristus bukan dengan kebenaran sendiri karena melakukan hukum Taurat, tapi karena kepercayaan kepada Kristus. Kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Jadi kalau kita kembali lagi ke dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 tadi, ayat ini sebenarnya mau mengatakan apa? Ayat ini mau berkata, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menaruhkan iman kita tidak pada diri sendiri, performa rohani kita sendiri, tapi kepada Kristus, kepada pekerjaan penebusan yang sempurna yang telah membebaskan kita dari dosa dan menjadikan kita kudus dan sempurna di mata Allah. Ini loh, ini iman yang membuat doa kita menjadi efektif. Iman apa? Iman tidak pada perbuatan kesalehan sendiri, tidak. Tapi iman kepada Kristus dan pekerjaan penebusannya yang sempurna, yang telah menjadikan kita kudus dan sempurna di mata Allah. Iman ini yang menjadikan doa-doa kita menjadi efektif. Maka dikatakan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena iman kepada Kristus dan penebusannya. Karena iman itu membebaskan kita dari rasa bersalah yang selama ini membelenggu iman kita. Dan kebebasan ini menyebabkan kita dapat memiliki keyakinan, iman, dan keberanian percaya saat menghadap Allah. Dan ini yang kemudian akan menyebabkan doa-doa kita menjadi efektif. Dengan keyakinan, iman, dan keberanian percaya saat menghadap Allah, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Haleluya. Jadi ingat ini baik-baik. Penuduhan dan rasa bersalah adalah pembunuh iman. Sekali lagi, penuduhan dan rasa bersalah adalah pembunuh iman. Dan untuk membebaskan kita dari pembunuh iman ini, Yesus Kristus dengan satu korban saja tidak hanya telah menguduskan kita, yaitu mengampuni segala dosa kita, tetapi juga telah menjadikan kita sempurna di mata Allah, sehingga kita dapat memiliki keyakinan iman dan keberanian percaya saat menghadap Allah, bahwa kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena Kristus. Itu bukan kebenaran karena pekerjaan, perbuatan memenuhi hukum Taurat, tapi kebenaran yang dianugerahkan kepada kita karena kepercayaan. Dengan keberanian percaya ini, maka segala doa kita memperoleh jawabannya dari Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini,
Jangan biarkan diri kita dipenuhi lagi dengan kesadaran akan performa kita, performa rohani kita pribadi. Tapi penuhilah diri kita dengan kesadaran akan performa Yesus yang sempurna dalam penebusannya menebus kita. Jangan terus-menerus memandang kepada diri kita sendiri lagi. Tapi alihkanlah pandangan kita kepada Kristus dan darah penebusannya yang tercurah di kayu salib. Jangan menaruhkan percaya kepada perasaan kita sendiri yang rentan untuk diserang rasa bersalah dari sang pendakwa. Kurang ini, kurang itu, kamu kurang ini, kurang itu, harus tambah ini, harus tambah itu. Kamu belum memenuhi syarat. Doamu tidak akan bisa mendapat jawaban karena kamu masih kurang ini, kurang itu. Stop. Jangan lagi menaruhkan percaya kepada perasaan kita sendiri yang rentan untuk diserang rasa bersalah dari sang pendakwa. Tapi taruhkanlah percaya kita kepada firman Allah yang mengarahkan mata kita kepada Kristus dan hasil pekerjaan penebusan yang sempurna yang dengan satu korban saja telah tidak hanya menjadikan kita kudus, tapi juga telah menjadikan kita sempurna di mata Bapa. Haleluya. Bangun kesadaran kita akan anugerah kebenaran yang telah dianugerahkan Allah kepada kita karena kepercayaan, bukan karena perbuatan baik. Karena kepercayaan dianugerahkan Allah kepada kita di dalam Kristus. Karena kepercayaan kepada Kristus, maka Anda membangun kesadaran Anda akan kebenaran yang dianugerahkan Allah kepada kita di dalam Kristus. Pada saat yang sama, kita sedang membangun keefektifan doa-doa kita. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit, untuk segala kebutuhan Anda. Mari, semua yang sakit, angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh, maka dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Dalam nama Yesus, iblis, angkat semua gejala yang kamu coba tunjukkan kepada setiap orang ini. Bahwa mereka masih sakit, gejala yang mau kamu pakai untuk membuat mereka berpikir firman Allah tidak bekerja atas mereka, angkat itu semua, menyingkir daripada mereka. Dalam nama Yesus aku menghancurkan kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan segala tipu muslihat iblis yang mau membuat setiap orang berpikir bahwa firman Tuhan tidak digenapi atas mereka, tidak bekerja atas mereka. Dalam nama Yesus, aku perkatakan pemulihan sempurna, kesembuhan sempurna, dan kesehatan sempurna atas setiap orang. Dalam nama Yesus. Sekarang, bagi setiap Anda yang memiliki kebutuhan, sekali lagi, silakan angkat kedua tangan Anda. Dalam nama Yesus, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus, iblis hentikan semua pekerjaanmu mencuri dari setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus, hentikan pekerjaanmu, menyingkir daripada mereka. Dan dalam nama Yesus, pasukan malaikat Tuhan, layani para pewaris keselamatan ini. Dan pastikan segala suplai supranatural sorga sampai kepada mereka. Dalam nama Yesus, setiap kebutuhan mereka terpenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Mari, ini saatnya kita menerima doa berkat. Arahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, apa yang Yesus Kristus telah kerjakan sempurna di kayu salib. Karena pekerjaannya itu, maka hari ini tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh karena itu, tidak ada lagi kutuk berlaku atas hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah, memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun. Kau jadi kepala bukan ekor. Apapun yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus. Amin.